Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua yang setia menyimak video-video baru dari Cahaya Kehidupan, yang setia menonton satu persatu video di Cahaya Kehidupan. Anda memang harus menonton satu persatu video di Cahaya Kehidupan ini. Supaya apa? Supaya Anda menemukan benang merahnya. Kalau Anda hanya nonton satu, itu kurang lengkap. Anda perlu tonton semuanya, simak satu persatu, dan tentunya harus Anda amalkan dalam hidup Anda. Percuma kalau Anda hanya mendengarkan, hanya menyimak, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Yang ada hanya Anda menjadi penuh saja, Anda nggak tahu harus ngapain. Anda terapkan saja apa yang ada di Cahaya Kehidupan. Anda catat dan Anda praktekkan. Mungkin awalnya terasa aneh, terasa berat. Paksa saja untuk Anda berubah. Karena yang namanya perubahan itu memang terkadang butuh dipaksakan. Karena selama ini Anda sudah mengerjakan sesuatu yang Anda anggap benar, ternyata salah. Nah, ketika ada pemahaman baru, itu butuh dipaksakan, butuh untuk dibiasakan sebetulnya. Makanya saya tidak terlalu suka menggunakan kata berlatih, saya lebih senang menggunakan kata membiasakan. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Tanggal 24 Agustus 2021, hari Selasa. Apa yang sudah Anda kerjakan di hari ini? Apakah Anda mengerjakan yang sama? Kalau Anda mengerjakan yang sama, maka hasilnya juga pasti sama. Tapi kalau Anda mengerjakan yang berbeda, hasilnya pasti beda. Artinya apa? Ketika Anda sehari-hari berpikir yang sama, maka pasti hasilnya sama. Karena itu Anda perlu berpikir yang berbeda, supaya hasilnya juga tidak sama. Nah, hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak. Bapak ini seorang tanda kutip agent properti gitu ya. Dia belajar ilmu properti, belajar bagaimana jualan, bagaimana menjadi agen properti, bagaimana memasarkan rumah gitu ya. Tapi setiap dia jualan, dia promo rumahnya, rukonya yang dia jual, dia mengatakan susah lakunya. Apalagi kata dia sekarang kondisi pandemi, orang juga menahan uangnya. Nah, tapi ketika tadi belajar, ternyata disadari bahwa yang membuat dia tidak laku-laku rumah yang dia jual bukan kondisi pandeminya, tapi isi kepalanya yang memang tidak mau sama uang, isi kepalanya yang memang tidak mau kaya. Nah, banyak orang saat ini nih menyalahkan pandemi. Oh, pandeminya membuat susah, PHK di mana-mana, kemudian uangnya turun dan sebagainya. Coba Anda cek, ketika kondisi pandemi ini, apakah semua orang terus jadi miskin? Apakah semua orang terus uangnya berkurang? Tentu ada orang yang dia uangnya justru tambah banyak ketika pandemi. Uangnya tetap aja kaya, tetap aja dia bisa beli barang yang baru gitu ya. Saya ketika pandemi justru makin bagus dan semuanya lebih baik gitu ya. Jadi sebetulnya pandemi atau tidak, pengaruhnya bukan dari pandeminya, tapi dari bagaimana kita berpikirnya, bagaimana kita menyikapi situasi itu. Bapak ini tadi dia sadar, oh iya ya ternyata saya salah berpikirnya. Dan dia bilang, selama ini mas saya udah pakai cara promosi, saya masang banner, saya tawarkan WA dan sebagainya. Baru ini saya belajar cara untuk berjualan dengan menggunakan alfa telepati, menggunakan broadcast telepati, menyuruh virtual dan sebagainya. Sepertinya ini cara yang enak gitu, karena saya tidak bergerak, tidak kelihatan bergerak, tapi ternyata bisa juga. Bahkan dia bilang dia ikut kelas AMC ini karena dikasih tahu sama temannya. Temannya ini memang bukan di bisnis properti ya, temannya ini adalah di bisnis hijab kata dia. Nah, hijabnya sekarang bagus mas, dia bisa jualannya rame, kemudian sehari dia bisa dapat omset sampai 5 juta kata dia. Nah, setelah saya tanya, dia bilang, coba kamu nonton Cahaya Kehidupan. Nah, saya melihat dia dan saya tonton Cahaya Kehidupan, ternyata, oh iya ini yang saya cari. Dan ketika saya belajar hari ini, saya pun sadar, pantesan teman saya itu sekarang hidupnya baik dan dia selalu ngajak saya makan yang enak. Ternyata setelah belajar ini saya juga tahu, oh ini maksudnya. Nah,
Saya bilang tadi di kelas bahwa ya Pak, selama ini mungkin kita sibuk dengan action yang bergerak gitu ya. Action itu selalu bergerak, harus kelihatan. Kalau tidak kelihatan namanya nggak action. Jadi orang kadang marah, kamu kok diem aja sih di rumah, kamu kok nggak ngapa-ngapain gitu, tapi kok dapat uang, dibilangnya ngepet. Padahal action nggak harus bergerak, apalagi setelah kita belajar pikiran, belajar AMC. AMC tidak menyuruh Anda untuk action bergerak yang gimana-gimana. Saya bilangnya effortless, tidak terlalu kelihatan bergeraknya, tapi hasilnya lebih besar. Pilih mana? Anda mau capek-capek dapat uang atau mau dengan santai, dengan nyaman dapat uang juga? Pilih yang mana? Kalau Anda mau kerja keras dapat uang, silakan Anda belajar yang lain. Tapi kalau Anda mau santai, nggak terlalu capek gitu ya, tapi dapat uang juga, nah belajar AMC jawabannya. Bapak tadi juga seperti itu. Dan saya sering menulis di blog saya juga. Anda bisa cari blog saya gitu ya, di firmanpratama.wordpress.com. Saya mengatakan bahwa seharusnya manusia itu santai. Kenapa? Tuhan menciptakan kita itu default settingnya adalah santai, bukan untuk capek-capek, bukan untuk sibuk-sibuk. Coba lihat, kalau yang muslim sholat suruh santai, disuruh wudhu suruh santai. Nah, tidak ada wudhu tergesa-gesa, sholat tergesa-gesa, sholatnya dengan santai. Nah, jadi harusnya sama juga dengan ketika kita di kehidupan sehari-hari gitu ya, berbisnis, mencari uang, ya kerjakan aja gitu ya, santai, kan lebih enak, santai dapat uang. Nah, ini yang saya sering katakan, action itu gak harus bergerak. Makanya saya agak lucu ya, agak ketawa ketika kamu harus action, gak bisa gak action, jangan mikir toh, butuh action, actionnya bergerak, bahkan sambil lompat-lompat, teriak-teriak gitu ya, yes. Dulu saya seperti itu, sama. Tapi ketika saya menyadari bahwa ngapain saya seperti itu, karena dulu waktu saya masih SMA belajar ilmu tenaga dalam, kita belajar bagaimana ada cara halus gitu ya, membuat orang terjatuh tanpa kita memukul. Itu bisa kan? Nah, berarti itu menggunakan pikiran sebetulnya. Itu yang saya coba buat rumusnya di AMC. Bagaimana kita menarik sesuatu, bagaimana kita mempengaruhi orang, bagaimana membuat orang itu bergerak, bagaimana membuat orang itu beli tanpa kita kelihatan bergerak. Misalnya ketika saya baca postingan di grup Telegram, ada yang dia ada masalah sama orang tuanya, kemudian dia kirim pesan lewat rumus AMC gitu ya, tiba-tiba orang tuanya jadi baik. Ada anaknya yang malas belajar, dia gunakan AMC-nya, anaknya jadi baik. Nah, ini kan tidak terlalu capek. Kalau cara biasa marah-marah sama anaknya, ngomel-ngomel, lah ini enggak kan? Kita gunakan aja rumus AMC, maka anaknya berubah. Actionnya tidak terlihat. Kalau bahasa di persilatan, dalam diam ada gerakan. Ada, cari deh, saya lupa siapa yang bicara gitu ya. Jadi bergerak itu tidak harus kelihatan. Itu kalau di dulu film Sensei ya, jurus 1000 bayangan. Jadi dalam diam ada gerakan. Maka jangan bangga ketika Anda harus action dan action. Ada sebuah meme ini ya, kerja, bukan uang dapatnya, tipes. Nah itu yang harus kita rubah. Tujuan saya buat AMC untuk membuat Anda sadar bahwa action itu tidak harus bergerak, action itu bisa dalam diam. Tubuh terlihat diam, tapi pikiran bekerja. Tubuh terlihat ngopi-ngopi, terlihat duduk santai, tapi pikiran bekerja. Hasilnya jauh lebih besar daripada Anda bergerak ke sana kemari, banting tulang dan sebagainya. Capek kan? Anda banting tulang, Anda kerja keras, tapi Anda nggak pakai pikiran Anda yang dapat hanya lelah. Anda capek dan jadinya sakit. Sementara dengan menggunakan pikiran secara maksimal, Anda tidak perlu terlalu capek, tidak perlu terlalu banting tulang. Dan itu sudah dibuktikan sama teman-teman AMC dan banyak lagi testimoni lainnya yang Anda bisa sadari bahwa action itu tidak harus bergerak. Itu tujuan saya, supaya Anda tidak lagi terpaku bahwa action harus bergerak. Enggak. Berpikir juga action. Menggunakan pikiran dengan benar, sekali lagi dengan benar, itu adalah bentuk action yang utama sebetulnya.
baru bergerak itu penunjang saja sebetulnya. Jadi yang utama adalah bagaimana Anda menggunakan pikiran Anda, bagaimana Anda memaksimalkan pikiran Anda untuk mencapai apapun yang Anda inginkan. Itu action yang utama yang Tuhan inginkan. Action sama dengan ikhtiar. Jadi sadari ini dan resapi. Mulai sekarang ubahlah cara hidup Anda, ubahlah bagaimana Anda berpikir. Karena itulah kunci perubahan di hidup. Action diganti dengan berpikir yang benar. Selamat malam, selamat istirahat, salam kaya, salam sehat, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.